Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Sa'dia, NIM 220201 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sentimen analisis, dan sebelumnya itu saya akan membuat praktikum tentang analisis sentimen. Nah, sentimen analisis adalah teknik dalam text mining atau natural language processing atau disebut NLP yang digunakan untuk menentukan emosi, pendapat, dan atau sikap seseorang terhadap suatu. Biasanya hasil analisis dibagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan netral. Contohnya yang positif, aplikasinya sangat membantu dan mudah digunakan. Dan contoh negatif, pelayanan buruk dan sangat mengecewakan. Dan contohnya netral, aplikasinya digunakan pada ulasan aplikasi, komentar media sosial, feedback pelanggan, survei kepuasan. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode naive Bayes. Apa itu metode naive Bayes? Metode klasifikasi berbasis probabilitas. Selanjutnya, kelebihan metode naive Bayes: 1. Sederhana dan mudah dipahami. 2. Cepat dalam proses training dan prediksi. 3. Cocok untuk dataset teks yang performa cukup baik untuk klasifikasi sentimen. 5. Sering digunakan dalam penelitian, tidak selalu benar. 2. Kurang akurat untuk kalimat yang mengandung konteks atau sarkasme. 3. Sensitif terhadap data training yang tidak seimbang. 4. Tidak memahami makna kalimat secara mendalam. Setelah itu, tahapan metode naive Bayes. Metode naive Bayes: pertama, pengumpulan. 2. Processing text. 3. Ekstraksi fitur. Yang pengumpulan data mengumpulkan data teks, misalnya review aplikasi, komentar pengguna. Yang kedua, processing text. Tahapan processing text itu scaffolding atau huruf kecil, memecah kata, dan lain-lain. Selanjutnya, ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur itu mengubah teks menjadi bentuk numerik menggunakan back of word, DF-IDF. Selanjutnya, training model. Model naive Bayes dilatih menggunakan data yang sudah diberi label sentimen. Setelah itu langsung saja kita run terlebih dahulu. Penjelasan tentang codingannya. Import library. Pertama, import library. Setelah itu, import pandas AS itu digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Dan selanjutnya ada TF-IDF vectorizer. Itu mengubah teks menjadi data numerik menggunakan metode TF-IDF. Selanjutnya ada classification report, menampilkan precision. Dan selanjutnya nomor 2, dataset contoh. Datanya ini, teksnya aplikasi sangat bagus, pelayanan sangat buruk, dan lain-lain. Setelah itu, selanjutnya ada PD data frame. Itu digunakan mengubah dictionary menjadi tabel. Selanjutnya ada ekstraksi fitur TF-IDF. TF-IDF vectorizer itu objek untuk menghitung bobot kata.
Selanjutnya ada feed transform df text. Ini digunakan, feed sendiri digunakan untuk mempelajari kata-kata penting, dan transform ini digunakan mengubah teks menjadi angka. Dan X itu hasil numerik dari teks, dan Y hasil sentimennya. Setelah itu ada split data training dan testing. Text size ini 20% data untuk pengujian. Setelah itu random state agar hasil pembagian atau konsisten. Dan yang ini extra and extend ini untuk data latih dan data uji. Selanjutnya ada training model naive Bayes. Ada multinominal digunakan untuk memahami model naive Bayes, dan fit sendiri digunakan proses pelatihan model menggunakan data latih. Selanjutnya evaluasi model. Evaluasi model yang predik itu digunakan untuk memprediksi sentimen data uji. Setelah itu prediksi kalimat baru. Nah, kalimat barunya belum pernah dilihat model. Kalimat ini belum pernah dilihat model dan digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya menampilkan hasil prediksi. Menampilkan hasil prediksi, model menemukan sentimen positif, negatif, atau netral jika disediakan. Nah, setelah itu ini hasilnya dari codingan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.